Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu Wilujeng, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMA Negeri 1 Jetis, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman kelas 12 SMA Negeri 1 Jetis yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di dalam acara ini, di dalam tempat ini, dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenankanlah saya di sini, Afita Putri Rahayu, akan membawakan sebuah pidato yang bertema Studi Kampus sebagai jembatan untuk pemilihan perguruan tinggi negeri maupun swasta bagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Jetis. Hadirin yang berbahagia, apakah kita semua sudah mengetahui seberapa penting pendidikan di Indonesia pada saat ini? Ya, pendidikan di Indonesia pada saat ini sangatlah penting karena pendidikan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, pendidikan dapat menjadi sarana edukasi dalam membangun karakter siswa. Yang kedua, pendidikan dapat menjadi sarana edukasi dan keterampilan dalam mengembangkan karakter-karakter baik siswa. Dan yang ketiga, pendidikan dapat menjadi jembatan bagi siswa-siswi sebelum melanjutkan dunia pekerjaan. Pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya tingkatan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hadirin yang berbahagia, apakah hadirin sudah mengetahui apakah itu universitas atau perguruan tinggi negeri? Ya, perguruan tinggi negeri merupakan perguruan tinggi yang memiliki akademik atau vokasi tentang pengetahuan, keterampilan maupun seni. Perguruan tinggi negeri ini biasanya para siswa kelas 12 memiliki anggapan bahwasanya di dalam perguruan tinggi atau universitas mereka dapat mengasah skill mereka di dalam karakter mereka sebelum mereka menghadapi dunia pekerjaan. Tetapi di sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kesuksesan dapat diukur seberapa tingginya kita dalam menempuh pendidikan. Tetapi kesuksesan dapat diukur dalam seberapa besar kita dalam memperjuangkan masa depan kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kita merupakan manusia yang bisa berupaya. Kita bisa melakukan upaya kecil maupun upaya besar. Di sini saya akan mencontohkan kita bisa melakukan upaya kecil di dalam menunjang atau membantu siswa-siswi kelas 12 kita untuk perjalanannya menuju ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Upaya yang dapat kita lakukan yakni melakukan studi kampus atau kunjungan kampus. Hadirin yang berbahagia, tadi saya sudah menyebutkan tentang perguruan tinggi melalui studi kampus atau kunjungan kampus. Nah, apakah di sini hadirin sudah mengetahui apakah itu kunjungan kampus, bagaimana sistematikanya, dan bagaimana manfaatnya? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Studi kampus merupakan sebuah program yang dapat kita laksanakan dalam membantu siswa-siswi kita untuk masuk ke perguruan tinggi swasta maupun negeri. Manfaatnya dalam studi kampus ini, yang pertama, studi kampus bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau pembanding dalam menentukan perguruan tinggi mana yang akan mereka pilih. Dan yang kedua, studi kampus ini dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi, motivasi, dan edukasi bagi siswa-siswi kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah,
manfaatnya sudah justru kita lihat dari pengertiannya, bahwasanya studi kampus ini akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi mereka kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, yang sudah saya sampaikan beberapa manfaat tadi. Nah, hadirin yang berbahagia, apakah di sini hadirin mengetahui bahwasanya kelas 12 saat ini mereka sebenarnya sudah ada niatan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tetapi mereka masih bingung bagaimana cara memilih perguruan tinggi negeri dan bagaimana cara memilih prodi yang mereka inginkan. Nah, ternyata itu adalah fakta loh, bahwasanya mereka sebagian besar maupun sebagian kecil mereka masih bingung bagaimana cara menentukan pilihannya mereka masing-masing. Nah, dengan begitu, melalui program studi kampus ini bisa mereka manfaatkan manfaatnya, yakni dapat mereka jadikan tolak ukur dalam memilih perguruan tinggi maupun dalam memilih prodi mereka masing-masing. Karena hal tersebut dapat terjadi karena mereka semua belum memiliki persiapan yang cukup baik dalam mempersiapkan jurusan-jurusan atau mempersiapkan hal lainnya yang akan dibawa ke dalam perguruan tinggi negeri. Hadirin yang berbahagia, di dalam acara studi kampus ini tidak hanya sebagai acara formal maupun informal, tetapi di dalam studi kampus ini ada beberapa rangkaian susunan acara yang biasanya dilaksanakan oleh beberapa instansi atau beberapa universitas. Di sini saya akan menjabarkan atau mendeskripsikan tujuannya agar sebagai gambaran bagi siswa-siswi atau hadirin yang akan melaksanakan studi kampus berikutnya. Studi kampus ini biasanya akan dimulai dengan rangkaian acara. Yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua adalah sambutan-sambutan. Biasanya sambutan ini akan disampaikan oleh perwakilan dari kampus yang akan dituju dan perwakilan dari sekolah yang akan melaksanakan studi kampus. Kemudian yang ketiga akan dilaksanakan pemaparan materi atau pemaparan sosialisasi mengenai kampus tersebut, sehingga siswa-siswi kita akan terdorong atau memiliki gambaran tentang kampus-kampus itu, bagaimana nanti sistematikanya dan bagaimana nanti kondisinya seperti itu. Nah, di sini ada satu hal yang bisa menjadi daya tarik siswa-siswi untuk melaksanakan studi kampus, yakni biasanya studi kampus akan melakukan semacam kampus tour atau kampus keliling yang nantinya siswa-siswi akan diajak keliling sehingga mereka semua nanti bisa melihat bagaimana gambaran kampus itu seperti apa, bagaimana gambaran suasana universitas itu seperti apa, sehingga mereka yang semulanya tidak ada niatan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi ternyata dengan melakukan studi kampus ini mereka bisa ada niatnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Baik hadirin yang berbahagia, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata setelah dianalisa masih ada berbagai permasalahan atau masih ada berbagai kesalahpahaman perspektif mengenai program studi kampus ini, yang mana permasalahannya salah satunya yaitu ada beberapa oknum-oknum yang masih berbeda pendapat mengenai tujuan studi kampus ini, yang mana mereka siswa-siswi kita kelas 12 yang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, mereka menganggap bahwasanya program ini tidak adil bagi mereka karena program ini dianggap lebih pro kepada siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ketimbang mereka yang ingin melanjutkan bekerja. Nah, setelah saya analisa di sini, saudara semuanya, permasalahan tersebut dipicu karena beberapa instansi itu ternyata memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang kurang baik, yakni beberapa instansi masih menerapkan program ini dengan sifatnya wajib, sehingga mereka yang tidak mengikuti atau yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri merasa tidak adil karena beberapa instansi masih melaksanakannya secara wajib. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, saya dapat memberikan solusi untuk hadirin yang mendengarkan, bahwasanya kita di sini sebagai manusia berhak atau wajib menyaring informasi-informasi yang masuk ke dalam kita, karena informasi-informasi tersebut nanti akan berpengaruh terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang di sekitar kita, sehingga
permasalahan tersebut dapat ditanggulangi oleh diri kita sendiri dan oleh orang lain yang sudah memiliki pemahaman-pemahaman dan sudah memiliki niatan yang baik untuk ingin melanjutkan atau ingin memperbaiki solusi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita dukung program Studi Kampus ini agar program Studi Kampus ini dapat berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai cita-cita kita semua. Marilah kita dukung dan kita jalani program Studi Kampus ini dengan baik dan bijaksana. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah di ujung pembahasan. Marilah kita semua mengambil manfaat dari Studi Kampus ini dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.